Biar kamu bosen gak sih di rumah terus? Bosen banget. Kerjanya tiap hari bangun, makan, kerja tugas, bobok lagi, bangun lagi, makan lagi, kerja tugas lagi. Kapan ya kita bisa sekolah lagi? Iya, kapan ya kita bisa sekolah minggu lagi? Aku sudah kangen sama teman-teman sekolah minggu. Aku juga kangen sama les-les di sekolah minggu. Esther kangen gak? Kangen dong, pasti kangen. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Sudah siap ikut sekolah minggu? Hari ini kita merayakan hari yang istimewa loh adik-adik. Ada yang ingat? Apa ya? Apa ya? Hari apa ya? Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh iya, aku tahu. Itu hari Paskah. Betul hari Paskah. Ya, karena itu kita mau siap-siap ikut sekolah minggu. Kita mau siap-siap bernyanyi memuji Tuhan. Adik-adik segera bangkit dari tempat tidurnya, duduk yang manis. Kita mau menyanyi sama-sama memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan. Kita mau nyanyi satu pujian. Yesus bangkit, menanglah. Ayo adik-adik, bangkit berdiri semuanya. Tuhan bangkit, menanglah, dari kematian, senanglah. Sekali lagi ya. Mana tepuk tangannya? Bangkit, Tuhan bangkit, menanglah, loncat dari kematian, senanglah. Lebih cepat lagi ya. Tuhan bangkit, menanglah, dari kematian, senanglah. Puji Tuhan. Hari ini walaupun kita merayakan Paskah tidak di gereja, tapi kita bisa merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Paskah itu berarti kita kembali mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di salib yang bangkit dari kematian dan memberikan kita kemenangan. Karena itu adik-adik semua adalah anak-anak pemenang Kristus. Kita mau berdoa dulu sebelum kita kembali menyanyi memuji Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, ikutlah Esther berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Hari ini kami boleh bersukacita bersama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, sekalipun kami di rumah masing-masing, kiranya sukacita kebangkitan Tuhan Yesus bisa kami rasakan dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya bilang amin. Oke, adik-adik. Tuhan Yesus itu dia mati di kayu salib, lalu dia bangkit untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Itu semua dia lakukan karena dia cinta adik-adik, cinta Lause. Itu karena Tuhan Yesus satu-satunya anak Allah yang memberi kemenangan. Kita mau nyanyi pujian ini ya. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan,
bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, bukan menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Semuanya nyanyi. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, karena Tuhan Yesus hidup, kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut akan hari esok kita. Masa depan kita dipegang oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Buka telinga, buka hati, supaya firman Tuhan masuk dalam hidup kita. Halo adik-adik, sudah siap dengar firman Tuhan? Yuk kita siapkan firman Tuhan kita dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama ya. Adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus itu seharusnya menjadikan kita anak-anak Tuhan sebagai orang-orang yang menang dalam kehidupan ini. Tapi sayangnya, masih ada banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya dalam ketakutan. Takut gelap, takut sendirian, mau keluar pipis ditemenin, mau keluar kemana ditemenin, takut macam-macam. Jadi dia takut untuk melakukan segala sesuatunya. Banyak juga anak-anak Tuhan yang iri hati. Iri hati itu nggak akan bisa membuat kita menjadi orang-orang yang menang, adik-adik. Iri hati kalau temennya itu dapat juara 1. Kalau temennya menang, kalau temennya nilainya lebih tinggi, iri hati menguasai dirinya. Lalu kemudian dengki. Orang yang dengki itu juga adalah orang-orang yang tidak akan bisa menang dalam hidupnya. Suka jahalin temennya, suka jahatin temennya, suka ceritain kejelekan temennya. No. Itu bukan anak-anak pemenang. Ada juga orang-orang yang suka hidup dalam kesedihan. Melo banget sih hidupnya. Dia menikmati kesedihannya. Dia merasa dirinya tidak disayang, tidak dikasihi, tidak berarti. Oh no. Nah adik-adik, semua itu membuat kadang-kadang kita gelisah. Dan kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar yang sudah bangkit memberikan kita kemenangan. Murid-murid Tuhan Yesus juga awalnya seperti itu. Sewaktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu Tuhan Yesus kemudian dikuburkan di dalam sebuah gua, mereka juga mengubur diri mereka dalam rumah mereka, takut keluar, gelisah, takut kalau mereka ketahuan sebagai murid-murid Tuhan Yesus.
Ayo, kita tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita nggak boleh malu atau takut untuk mengakui diri kita sebagai murid Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Sewaktu hari Sabat sudah lewat. Jadi hari Sabat itu hari yang sakral untuk orang-orang Yahudi. Mereka tidak akan keluar-keluar rumah, melakukan perjalanan, atau melakukan pekerjaan apapun termasuk menyalakan lampu di hari Sabat. Tetapi setelah lewat hari Sabat, seharusnya mereka segera pergi ke makam Tuhan Yesus karena itu adalah guru yang sangat mereka kasihi. Namun hari itu mereka takut. Mereka tetap bersembunyi dalam rumah. Hanya 3 orang perempuan yang berani keluar untuk pergi ke makam Tuhan Yesus, membawa rempah-rempah dan juga minyak dan balsam untuk meminyaki jenazah Tuhan Yesus. Mereka adalah Maria ibu Yesus, Maria dari Magdala, dan juga Yohana. Adik-adik, hal yang mengherankan ketika ketiga wanita itu tiba di kubur Yesus adalah batu untuk menutupi lubang gua atau kuburan Tuhan Yesus itu sudah bergeser atau terbuka. Padahal itu batu yang sangat berat. Batu yang mungkin hanya bisa digeser oleh beberapa orang laki-laki yang berbadan besar. Tapi hari itu batu itu subuh-subuh, pagi-pagi buta sudah tergeser. Maria sampai bertanya-tanya, siapa yang sudah menggeser batu itu ya? Yang lebih mengejutkan lagi, ketika mereka melongo ke dalam kubur itu sudah kosong adik-adik. Yang ada hanyalah kain kafan yang membungkus jenazah Tuhan Yesus tadinya. Lalu ada hal yang mengherankan lagi yang ajaib. 2 orang malaikat berdiri di samping mereka. Dan malaikat itu berkata, siapa yang kamu cari? Bukankah dia yang engkau cari sudah bangkit dari antara orang mati? Bukankah hal itu juga sudah dikatakan kepadamu sebelum Tuhan Yesus disalibkan? Adik-adik, ketiga perempuan ini percaya walaupun mereka tidak melihat. Karena mereka percaya, hati mereka penuh sukacita. Hidup mereka yang tadinya ketakutan, sedih, sekarang diubahkan menjadi penuh sukacita. Lalu mereka menjadi berani. Mereka segera pulang ke rumah mereka, beritahukan kepada para murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan sudah bangkit, guru sudah bangkit, ayo kita sekarang keluar, kita cari Tuhan. Apa murid-murid Tuhan Yesus percaya yang dikatakan para perempuan tadi? No. Tidak semua mereka percaya, bahkan mungkin semuanya nggak percaya. Mereka pikir para perempuan-perempuan itu mengigau saking kangennya sama Tuhan Yesus. Lalu salah seorang muridnya yang bernama Petrus pergi ke makam Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus, tidak ada jenazahnya di sana. Dia bingung, yang dia pikirkan mungkin jenazah Tuhan Yesus diculik orang. Atau mungkin ada orang yang bermaksud jahat menyembunyikan mayat Tuhan Yesus. Mereka yang tidak percaya tetap hidup dalam ketakutan, kegelisahan, kegalauan. Tapi orang-orang yang percaya tadi hidup dalam sukacita, dalam pengharapan karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah adik-adik, hari ini kita merayakan Paskah. Walaupun hari ini kita merayakan Paskah bukan di gereja, tapi di rumah masing-masing, tidak berarti kita kehilangan sukacita Paskah. Paskah itu mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus sudah bangkit. Barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh sukacita yang abadi di sorga dan juga di dunia ini adik-adik. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit, dia juga akan beroleh keberanian untuk menghadapi kehidupannya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan beroleh pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. So, adik-adik gak usah takut. Tidak usah lagi takut gelap, tidak usah takut sendirian. Adik-adik juga gak usah iri hati kalau temannya itu lebih daripada kamu. Belajar terus, berdoa, Tuhan pasti kasih kepandaian. Adik-adik juga tidak usah merasa minder, tidak dikasihi, sebab Tuhan sangat mengasihi kamu. Oke, selamat Paskah. Tuhan Yesus mengasihimu, mengasihi kita semua. Walaupun tahun ini Paskah kita merayakannya di rumah, bukan berarti lalu kita kehilangan semangat dan sukacita Paskah. Komisi Anak GKI Diponegoro Magelang
mengadakan lomba Paskah untuk adik-adik tercinta semua. Lombanya ada lomba menghias telur, lomba membuat kartu Paskah, juga membuat video tentang Paskah. Untuk syarat dan peraturan lomba, Lause akan sharekan di grup kalian masing-masing ya. Jadi, siap-siap semuanya untuk mengikuti lomba Paskah. Selamat Paskah sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.